Halo teman-teman semua, kembali berjumpa dengan saya Hendy. Kali ini saya akan melanjutkan seri pengajaran atau didaskalia. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Kitab Kidung Agung, pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Nah, Kitab Kidung Agung ini adalah satu kitab yang sangat menarik ya untuk kita pelajari. Kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Raja Salomo ya sekitar tahun 965 sampai 960 sebelum Masehi. Nah, tema besarnya dari kitab ini adalah sebetulnya adalah kisah kasih atau kisah asmara ya, kisah cinta antara suami dan istri. Nah, tetapi ini kalau kita membaca teks kitab Kidung Agung ini secara tipologi ini sebetulnya adalah cinta yang saling memenuhi ya. Ini adalah cinta seperti antara Kristus dan gerejanya. Sebab gereja ini adalah mempelai perempuan dari Kristus sebagai mempelai laki-laki ya. Nah, tetapi selain itu kitab ini juga banyak membahas ya tentang hikmat-hikmat Salomo selain hubungan kasih atau asmara. Nah, saudara-saudara, kitab ini sebetulnya adalah satu representasi ya hubungan yang begitu intim antara gereja dengan Kristus ya, antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Nah, saudara-saudara, menurut Bapak Gereja yang bernama Origen ya, kitab Kidung Agung ini berbicara mengenai cinta antara suami dan istri. Sama seperti cinta antara jiwa dan tubuh, kata Origen. Ya, nah tadi saya katakan ini juga adalah cinta antara Allah dan umatnya. Nah, pandangan ini berpendapat bahwa di dalam kitab Kidung Agung ya menggambarkan ada hubungan kasih yang agung antara Kristus dengan gereja, kata Origen. Raja Salomo dianggap sebagai lambang atau tipologi dari Kristus, sedangkan mempelai perempuan itu adalah gereja Kristus sendiri. Kemudian ini juga diangkat tentang kisah bangsa Israel yang tidak setia kepada Allah. Ya, sebab bangsa Israel itu menyembah berhala, artinya mereka mengkhianati cintanya atau kasihnya Allah. Nah, saudara-saudara, cinta itu bukan hanya nafsu, tetapi juga kesetiaan, komitmen, ya, belas kasih dan intimasi. Jadi bukan hanya soal patience. Nah, demikian juga ketika Yesus ada di dunia ini, dia memberikan cintanya, intimasinya, belas kasihnya, ya, dan bahkan teguran dan nasihat serta pengajaran-pengajarannya. Nah, itu semua boleh dirangkum sebagai satu kata, yaitu cinta atau kasih itu sendiri. Ya. Nah, begitu dia mencintai, sangat mencintai akan manusia ini, nah kita ini orang-orang yang percaya, bahkan orang-orang yang tidak percaya, belum percaya, itu semua adalah objek cintanya Yesus, ya. Sehingga mereka yang percaya akhirnya dipanggil masuk ke dalam tubuhnya, gerejanya, menjadi objek cintanya Kristus. Sehingga kitab Kidung Agung ini sebetulnya menggambarkan hubungan yang intim, yang erat antara Kristus dan gerejanya, antara Allah dan umatnya, seperti kata Origen, antara jiwa dan tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Ya, nah ini sama seperti hubungan cinta antara suami dan istri yang berlangsung seumur hidup. Nah, saudara-saudara, kali ini kita akan lihat 3 ayat ya, atau 2 ayat ya, mulai ayat yang kedua dan ketiga. Ayat yang kedua itu dikatakan, saya terjemahkan secara literal ya dari teks Septuaginta. Biarlah ia mencium aku dengan ciuman-ciuman dari mulutnya, sebab buah dadamu lebih baik daripada anggur. Ya, filesato me apofilematon tomatos autu hoi agatoi mastoi su huper oinon. Itu bunyi teks Yunani atau Septuagintanya. Kemudian ayat yang ketiga, sebab minyak urapanmu adalah harum
Namamu adalah minyak bagus yang dikosongkan. Sebab itu, para gadis cinta kepadamu. Kai, osme, muron, su, hoper, pantata, honomata, ya horomata, muron, ekenoten, honoma, su, dia tuto, nenidis, egapesan, se. Nah, dari terjemahan tadi, ya, biarlah ia mencium aku dengan ciuman-ciuman dari mulutnya. Sebab buah dadamu lebih bagus daripada anggur. Sebab minyak urapanmu adalah harum. Namamu adalah minyak yang bagus yang dikosongkan. Sebab itu para gadis mencintai kamu. Nah, kalau kita lihat teks ini ya, sebetulnya bisa dibagi beberapa poin ya. Yaitu dia mencium aku dengan ciuman-ciuman dari mulutnya. Sebab buah dadamu lebih hikmat daripada anggur. Sebab minyak urapanmu harum. Namamu adalah minyak bagus yang dikosongkan. Dan yang kelima, para gadis mencintai kamu. Nah, kita akan coba membahas 5 poin ini. Oke. Tapi sebelumnya kita akan lihat secara singkat konteks historisnya atau historical meaningnya. Tadi 5 poin itu adalah literal meaningnya. Ada 5 poin atau 5 syntactic formnya, 5 syntactic kontennya. Nah, sekarang kita akan lihat historical meaningnya. Nah, historical meaning ini teks ini berbicara seorang pasangan yang sedang menjalin cinta dan saling mengekspresikan kerinduan diri, ya pujian dan harapan mereka satu sama lain. Mempelai perempuan tidak merasa tabu dengan kerinduannya akan kecupan mempelai laki-laki atau ciuman tadi. Nah, kecupan ini dikaitkan dengan pengertian cinta yang telah dinikmatinya dari mempelai laki-laki, ya, dalam ayat 2 tadi. Kerinduan itu bukan timbul dari dirinya sendiri, melainkan satu respon terhadap cinta mempelai laki-laki kepadanya. Ya, ia menghargai cinta itu melebihi kenikmatan lain atau seperti anggur. Nah, saudara-saudara, kita lihat ya, kitab ini tadi saya katakan tentang cinta kedua mempelai, ya, mempelai laki-laki dan perempuan. Tapi di balik ini ada satu interpretasi yang penting ya, makna spiritualnya. Jadi kita akan coba lihat ya dari literal meaning tadi, kita coba melihat kedalamannya, lapisan yang kedua yaitu spiritual meaning atau lapisan spiritualnya. Nah, ketika ada cinta antara kedua mempelai ini menunjukkan adalah ada cinta antara Kristus dan gerejanya, ya. Pengantin perempuan merindukan pengantin laki-laki. Nah, ini di dalam konteks menunggu lama pengantin laki-laki, sehingga ada satu kerinduan menunggu kedatangan pengantin laki-laki. Nah, spiritualnya adalah gereja yang merindukan atau menantikan kedatangan Kristus yang kali kedua. Supaya apa? Supaya ada proses penyatuan, proses perkawinan, yaitu theosis tadi. Atau yang disebut dengan theosis, ya. Nah, kemudian di situ di dalam teks ini ada kata ciuman, ya. Ada Ada philematon, ya. Nah, ciuman di sini adalah satu simbol penyatuan atau simbol theosis tadi yang menyatu dengan Kristus. Nah, saudara-saudara, tetap gereja adalah kumpulan dari orang-orang kudus. Maka di situ dikatakan ciuman di sini membuktikan bahwa gereja adalah kumpulan dari orang-orang kudus. Ya, oleh sebab orang percaya harus sabar ya menunggu kedatangan sang mempelai, yaitu Kristus itu. Ya. Jadi ada love desire, yaitu menunggu kedatangan sang mempelai laki-laki dengan penuh kerinduan dan kasih. Mempelai laki-laki itu tidak langsung datang, tetapi ada satu persiapan. Ya inilah yang disebut dengan pekerjaan Roh Kudus. Nah, kata ciuman di sini adalah satu union, satu intimacy, satu theosis, ya. Dari mulutnya, Origen berkata, ada ciuman Kristus, yaitu ada penyatuan gereja dan Kristus.
Ada penyatuan Kristus dan gereja ya. Ada fellowship with him. Nah, sehingga kita masuk ke dalam misteri, hikmat dan pengetahuan di dalam Kristus. Kata Origen. Lalu di dalam itu dikatakan, biarlah ia mencium aku dengan ciuman-ciuman dari mulutnya. Ini adalah satu doa yang menantikan, mempersiapkan, menantikan dia sang mempelai laki-laki. Nah, kata dia di sini menunjukkan logos atau firman Allah. Nah, firman Allah yang mencium kita sehingga membuat jiwa dan roh kita semakin sempurna. Nah, ciuman Kristus itu untuk kesempurnaan jiwa kita. Karena dari mulutnya keluar roh yang menghidupkan itu. Nah, ini menarik sekali ya, kata ciuman itu ungkapan kasih antara mempelai laki-laki dan perempuan. Dan inilah yang membuat jiwa dan roh kita menjadi sempurna karena dari mulut sang firman tadi, logos tadi, keluar rohnya yang menghidupkan. Ini adalah satu ciuman misteri. Ya. Gregory dari Nisa mengatakan, semakin kita dilimpahi keindahan, maka semakin kita merindukan dia. Karena semakin mengenal keindahan Kristus. Ya. Nah, di zaman Salomo, kita menantikan atau merindukan, mereka menantikan atau merindukan inkarnasi. Ya. Sedangkan di zaman sekarang ini, kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemudian di dalam teks itu dikatakan, sebab dadamu lebih baik daripada anggur. Nah, Origen menjelaskan mempelai laki-laki itu membuka diri, ya, memeluk mempelai perempuan. Sementara mempelai perempuan sudah berdoa kepada Bapa, biarkan ia mencium aku. Mempelai perempuan berdiri menantikan mempelai laki-laki. Ya, mempelai laki-laki menyatakan dadanya kepada mempelai perempuan. Hal ini menunjukkan membuka diri kepada mempelai perempuan. Gitu kata Origen. Cinta atau buah dada di sini, ya, cinta atau buah dada mempelai laki-laki lebih nikmat daripada anggur. Nah, ini artinya Kristus membuka dirinya, menyatakan cintanya kepada kita semua. Gregory dari Nisa mengatakan, dadamu lebih baik dari anggur. Ini menandakan dada dengan hati. Tidak ada yang akan berbuat salah jika dia memahami dengan hati kekuatan rahasia Allah yang tersembunyi. Orang akan dengan tepat mengira bahwa dada adalah satu kekuatan Allah bagi kita yang dengannya dia memelihara kehidupan masing-masing dan melimpahkan makanan yang sesuai. Dada menunjukkan satu kehangatan kasih, cinta Allah yang dia berikan kepada dunia. Ya, mempelai laki-laki melihat mempelai perempuan sedang berdoa menantikan dia. Ya, jadi dada atau breast di sini artinya membuka diri, membuka hati, ya, dari sang mempelai laki-laki. Kita bisa baca dan kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 18. Ya. Yesus ada di pangkuan Bapa, sedangkan gereja ada di dadanya. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 18. Nah, itu menunjukkan breast, hati, kehangatan, ya, membuka diri, memeluk. Nah, gereja itu adalah simbol buah dadanya Yesus. Artinya ada di dalam hati atau pangkuannya. Seperti Yesus ada di pangkuan Bapa, maka gereja ada di dalam pangkuan atau di dalam hati buah dadanya Yesus. Gereja ada di pangkuan Kristus, sama seperti Kristus ada di pangkuan Bapa. Jadi kata pangkuan atau bosom di sini dalam Yohanes 1 ayat 18 menggunakan kata yang sama. Ya, bosom menurut Origen itu adalah hati. Kemudian kita lihat di sini kata anggur. Ya, kata anggur di sini adalah satu seperangkat aturan-aturan yang diberikan oleh hukum Taurat sebelum inkarnasi. Kristus lebih enak daripada hukum Taurat. Dadanya itu lebih superior daripada hukum Taurat yang diberikan oleh nabi-nabi. Nah, anggur di sini adalah misteri wine, ya, anggur misteri. Kita melihat satu contoh bagaimana juru selamat menggenapi ajaran-ajaran yang lama.
dalam Lukas 2 ayat 46 bahwa buah dadanya lebih nikmat daripada anggur. Artinya ajaran Yesus lebih nikmat daripada ajaran lama atau hukum Taurat. Jadi sekali lagi, buah dadanya lebih nikmat daripada anggur, itu menunjukkan bahwa ajaran Kristus itu lebih nikmat daripada ajaran lama. Dalam Injil Matius pasal 5, ya, anggur itu menunjukkan ajaran yang telah digenapi oleh Kristus. Buah dada lebih nikmat daripada anggur. Artinya ajaran Yesus yang paling berhikmat daripada yang lainnya, daripada ajaran hukum Taurat. Nah, Origen menjelaskan Matius 11 ayat 19, Yesus itu sebagai pelahap dan peminum. Dalam Yohanes 2 ayat 10, Tuhan Yesus sendiri membuat anggur yang terbaik di perkawinan Kana ya, sebagai satu tipologi pengorbanan darahnya. Oke. Nah, Yesus dikatakan sebagai pelahap, peminum, itu mau menunjukkan bahwa apa yang dia sajikan, makanan yang dia akan berikan, itu jauh lebih nikmat daripada apa yang menjadi ajaran lama atau hukum Taurat. Nah, kalau kita lihat, Salomo mengagumi kecantikan Ratu Seba, ya, 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 4. Nah, Salomo memiliki segala hikmat. Ya, hikmat Salomo adalah satu tipologi dari hikmat Kristus. Sedangkan Ratu Seba itu mewakili bangsa-bangsa yang tidak mengenal Kristus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 7, Yesus memberitakan hikmat Allah yang tersembunyi dan sangat dikagumi oleh semua orang. Demikian juga Ratu Seba yang mengagumi hikmat Salomo. Nah, Bapak Gereja yang bernama Ambrose dari Milan menjelaskan tentang ayat yang kedua tadi, kerinduan jiwa akan dia melebihi segala kecantikan. Mengasihi dia di atas segala sukacita, mencintai dia di atas segala wangian. Nah, saudara-saudara, esensi hidup orang beriman itu adalah desire, longing, love, wish, ya, communion with him, dan cinta, api, semangat, zeal tadi ya, love tadi. Nah, Saint Theophan menjelaskan bagaimana kehidupan orang Kristen itu dimulai, ya, bahwa the essence of Christian life consists in communion with Christ Jesus our Lord. Ya, jadi satu hubungan yang intim, yang communion ya dengan Kristus. Yesus mengharapkan orang-orang percaya itu saksi yang menyenangkan Allah, semangat yang akan menerangi setiap jiwa-jiwa. Setiap orang digarami dengan api, artinya mempunyai jiwa dan api yang membakar seluruh tubuh. The spirit of zeal tadi, api tadi, menjaga seluruh jiwa kita supaya tidak binasa dalam dosa. Ya, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jangan padamkan roh, jangan padamkan api, ya, yaitu Roh Kudus. Roma 12 ayat 11. Biarkan rohmu menyala-nyala, jiwa kita mengalami zeal seperti di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Yaitu orang yang mempunyai zeal, punya api, punya roh, dia akan berlari-lari pada tujuan yang sama bersama dengan Kristus. Dalam 1 Korintus 9:24, zeal itu harus dimiliki oleh orang beriman. Nah, ketika teks ini mengatakan buah dadamu lebih nikmat, mencium aku dengan ciuman-ciuman dari mulutnya. Ya, ini menunjukkan satu zeal yang begitu luar biasa yang harus kita miliki oleh orang percaya. Kemudian kita lanjutkan lagi spices ya, atau tadi di ayat yang kedua dikatakan ada minyak urapan ya, minyak yang bagus ya. Ini menunjukkan bahwa menurut Origen ya, wangi-wangian tadi ya, spices, wangi-wangian dari minyakmu lebih harum daripada segala wangi-wangian rempah-rempah. Galatia 4 ayat 1. Ya, jadi wangi-wangian di sini menunjukkan wangian-wangian yang lebih harum daripada wangi-wangian rempah. Harus ditumbuhkan dan didewasakan sehingga ini siap menjadi istri, ya. Bapa mengutus dia dan diurapi oleh Roh Kudus. Nah, minyak itu tertuju pada urapan Roh Kudus. Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya anak Allah itu datang.
Ya, kemudian dalam 1 Yohanes 4 ayat 9, Allah mengutus anaknya yang tunggal setelah genap waktunya dan diurapi oleh Roh Kudus. Nah, minyak di sini adalah minyak yang harum, menunjukkan Roh Kudus mengurapi sang anak. Roh Kudus itu minyak yang paling harum dari segalanya. Jadi kalau di dalam Kidung Agung tadi dikatakan di ayat yang kedua, sebab minyak urapanmu harum, ya, minyak urapanmu harum. Nah, ini menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah minyak yang paling harum dari segalanya. Ya, harum ditumbuhkan, diurapi kepada kita supaya kita didewasakan. Kita siap menjadi istri atau mempelai perempuan daripada Kristus. Ya, tapi di sini juga Kristus sendiri juga diurapi, gitu ya, diurapi oleh Roh Kudus. Nah, maka kalau kita bisa lihat itu minyak itu juga menunjukkan kepada urapan Roh Kudus, ya. Nah, setelah genap waktunya anak Allah itu datang, ya Allah mengutus anaknya yang tunggal, ya, dan diurapi oleh Roh Kudus. Jadi minyak di sini adalah minyak yang harum yang menunjukkan Roh Kudus mengurapi sang anak atau sang Mesias. Nah, wanginya minyak itu tadi ada urapan tadi, ya, yaitu Roh Kudus tadi yang mengurapi Kristus dan kita orang percaya. Wanginya dari minyak itu menjelaskan tentang karunia-karunia atau gift. Ya, kalau kita lihat dalam 2 Korintus 2 ayat 15 sampai 17, ada aroma atau wangian dari Kristus. Sebab dia telah diurapi oleh minyak yang harum tadi, yang wangi tadi. Nah, minyak itulah urapan Roh Kudus, sedangkan wanginya itu adalah karunia-karunia dari Roh Kudus yang harus tertancap dalam diri orang dan membuat orang-orang di sekitar kita menjadi harum, mencium bau harum kita. Nah, Origen mengatakan bahwa Roh Kudus mengurapi Yesus Kristus karena Kristus itu adalah jembatan manusia dengan Allah. Wewangian atau keharuman itu harus ada di dalam diri mempelai perempuan. Ada pewangian atau mir, ya, pada zaman itu yang dipersembahkan Kristus dari para orang Majus, ya. Pada itu menunjukkan kematian dia adalah kematian yang paling wangi. Jadi mir yang dipersembahkan pada waktu Yesus lahir itu adalah satu nubuat tentang kematian yang adalah kematian yang wangi yang diurapi oleh minyak. Mur menandakan kematiannya, sedangkan kemenyan menandakan doanya kepada Bapa. Oleh sebab itu pewangi, ya, minyak yang wangi harus dituangkan sampai habis. Artinya harus dikosongkan. Nah, inilah artinya menunjukkan bahwa dia menjadi manusia mengambil rupa seorang hamba. Dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Minyak itu harus dicurahkan supaya dapat mewangikan semuanya. Jika dia tidak mati, tidak dikosongkan, maka wewangian tidak ada. Seperti kita menuang minyak sampai habis, itu artinya mengosongkan. Nah, itu sama artinya seperti Kristus mengosongkan dirinya dan taat sampai mati di atas kayu salib. Ya, kalau kita bisa baca dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Minyak itu harus dicurahkan supaya dapat mengharumkan semuanya. Jika dia tidak mati, maka wewangian itu tidak ada. Yesus harus mati supaya keharuman dapat dirasakan oleh semua orang. Minyak itu dicurahkan dan ini menunjukkan inkarnasi yang dimulai Roh Kudus mengurapi Maria. Kristus adalah bau harum yang menarik setiap orang. Inkarnasinya, hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Ya, jadi wewangian Kristus itu yang dicurahkan, ya, inkarnasi itu menunjukkan satu wewangian, keharuman, mulai dari inkarnasinya, kematiannya, hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Nah, itu adalah keharuman, sebab minyaknya dicurahkan secara total, secara kosong. Itulah maksud dari Kidung Agung pasal 1 ayat yang ketiga tadi. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 24 mengatakan bahwa bau harum itu menarik akan kesukaan orang. Ya, 2 Korintus 2 ayat 15 sampai 17, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus. Bau Kristus harus membuat kita
mendekatkan diri, berlari dan mencari bau harum tersebut. Ya, jadi saudara-saudara, kita lihat di sini ya, dua ayat yang ditulis itu punya spiritual meaning yang luar biasa dalamnya. Ya, tadi ada ciuman, ada dada, ada anggur, ada minyak urapan, ya, yang dikosongkan. Nah itu sehingga pada akhirnya para gadis mencintai padamu, ya, mencintai kamu. Nah ini menunjukkan bahwa kita mempelai perempuan mencintai Yesus karena dia adalah minyak harum yang dikosongkan, ya, karena dia membuka dadanya untuk kita lebih nikmat daripada anggur, lalu dia mencium kita dengan ciuman dari mulutnya yang akhirnya menghidupkan kita, memberikan kita hidup kekal. Jadi saudara-saudara, ada ciuman menunjukkan itu ada penyatuan kita dengan dia, ada pemberian roh kehidupan kepada kita, ya, ada buah dadanya, ada ungkapan kasih yang merangkul kita, yang memeluk kita, yang lebih nikmat daripada semua ajaran-ajaran, ya. Dia adalah minyak yang dikosongkan, yang diurapi oleh Roh Kudus, yang mewangikan siapa saja yang datang mendekat kepada dia, mulai dari inkarnasi sampai kebangkitan dia. Sehingga pada kesimpulannya di ayat yang ketiga dikatakan, sebab itu para gadis mencintai dia. Nah saudara-saudara, kita bisa menarik kesimpulan bahwa gereja mempelai perempuan merindukan mempelai laki-laki atau kedatangan Kristus yang kedua. Menantikan dia dalam doa dengan penuh harapan, relasi atau hubungan dengan dia, ya, hati yang terbuka bagi sang kekasih, adanya kerinduan atau zeal, ya, yang menantikan mempelai laki-laki, ada bau harum Kristus yang dapat dirasakan oleh semua orang percaya. Nah, ini adalah satu hal penting yang kita mesti renungkan, ya. Jadi secara personal, apa yang kita pelajari hari ini adalah harus kita turunkan ke dalam hati kita atau kardia, ya, bahwa kita harus mengalami satu kehidupan yang intim, yang personal, yang love with Him, communion with Him, ya, kasih yang tak tersembunyi, kasih yang kita curahkan kepada Dia, ada zeal, yaitulah esensi kehidupan orang percaya. Jadi kita mengalami satu zeal, satu api, satu kasih, ya, yang semakin hari semakin meningkat kepada Allah, ya, seperti Kristus yang membuka dadanya, memeluk kita, yang mencium kita, yang mengurapi kita dengan minyak yang harum. Nah, kita tuh merupakan objek cinta, ya, subjek cinta, mempelai perempuan yang sangat dicintai oleh Kristus. Kita sangat harus mengerti hal ini, ya, saudara-saudara. Nah, jadi saya kira yang harus kita kerjakan, ya, secara personal, nah, apa obedience kita atau good works, ya, moral yang harus kita kerjakan adalah kita harus memancarkan itu seperti Kristus sudah memancarkan keharumannya kepada kita, ya, memberikan dadanya buat kita, memberikan anggur minyaknya kepada kita, mencium kita dengan ciuman yang menghidupkan tadi. Nah, kita harus meneladani apa yang Kristus kerjakan. Ya, kita juga harus memberikan dada kita, hati kita, ciuman kita, keharuman kita harus dipancarkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, kita menjadi satu person atau pribadi yang menunjukkan dada kita yang terbuka, ya, satu person yang mau merangkul, mencium, memeluk dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin kita mulai dari keluarga kita, ya, kita mulai dari anak istri kita, suami kita, kita mulai dari sahabat kita. Tunjukkan ada keharuman Kristus yang terpancar keluar, ada inner beauty di dalam batin kita yang terpancar keluar melalui perkataan kita, melalui
sikap hidup kita, pikiran kita, perasaan kita, tingkah laku kita. Nah, itu ingatlah bahwa kita adalah mempelai perempuan Kristus yang harus senantiasa memancarkan keharuman itu. Ya, memang kita menantikan dia dengan penuh pengharapan, doa dan sebagainya. Tetapi penantian itu adalah penantian yang semerbak, yang harum, yang memancarkan bau harum Kristus. Itu adalah kita. Kristus sudah memberikan keharuman itu. Kristus sudah memberikan dadanya supaya kita bisa memberikan dada kita kepada orang lain. Kristus mencium kita, ya, memberikan roh kehidupan kepada kita supaya kita juga bisa memberikan, mengabarkan roh kehidupan itu kepada orang lain. Kristus sudah mengurapi kita dan memberi keharuman supaya kita juga bisa memberikan keharuman itu, kehangatan itu, zil itu kepada orang lain. Jadi langkah poin pertama adalah bagaimana kita punya zeal, ya, punya communion, punya fellowship dengan Dia yang dalam, seperti, karena ini bukan hanya Kidung Agung mengatakan kita itu adalah cintanya Allah. Kita adalah mempelainya perempuan dari Kristus. Jadi ini adalah hubungan yang sangat intim. Ya, jadi zil kita dengan Allah itu bukan formalitas, ya, bukan sekadar ibadah yang impersonal, tapi satu ibadah yang sangat personal ini. Zil yang harus dinyalakan, dihidupkan oleh Roh Kudus. Jadi hubungan kita dengan Allah mesti seperti itu, ya, di dalam doa, di dalam kita membaca firman, ya, dalam kita mempelajari firman-Nya. Nah, itu semua adalah zil kita with Him melalui Roh Kudus. Nah, yang kedua adalah dengan lingkungan sesama kita, tetangga kita. Nah, itu adalah zil yang harus kita buktikan kepada mereka. Apakah ada ciuman, apakah ada rangkulan, memeluk, apakah ada kehangatan, keharuman yang kita pancarkan. Ya, uangnya itu kita nggak boleh simpan, tetapi harus dikosongkan, dicurahkan untuk orang lain. Seperti seorang perempuan yang mengurapi kaki Yesus, mencium kakinya, mengurapi rambutnya. Dia semua kosongkan minyaknya untuk dia mempersiapkan kematiannya. Nah, begitu juga kita menjadi orang Kristen itu adalah seperti itu. Jadi ada zil yang menyala-nyala, ada semangat yang terus kita nyalakan, ada keharuman yang terus kita pancarkan kepada segenap orang. Thank you semuanya atas pelajaran hari ini. Ya, kita boleh sama-sama mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh kitab Kidung Agung ini dan Orige Gregory dari Nisa yang tadi sudah kita bahas. Saya akan kirimkan tulisan ini, teks ini kepada kita semua supaya kita bisa membacanya, men-share-kannya, ya. Jika video pengajaran seperti ini atau tulisan seperti ini akan saya share nanti, itu memberkati kita. Saudara-saudara silakan download atau share kepada orang-orang, ya, supaya mereka juga boleh diberkati dan bertumbuh, ya, menjadi seorang mempelai Kristus yang dicintai oleh Kristus. Thank you semua, sampai ketemu.